wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Jumiati, calon guru penggerak angkatan kelima dari SMA Al-Hayat Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada aksi nyata kali ini di modul 2.2, saya melakukan sesi berbagi kepada rekan sejawat tentang pembelajaran sosial dan emosional. Seperti apa aksi nyatanya? Silakan disaksikan pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berada berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara sesi berbagi yang akan saya lakukan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah Abdul Aziz Sudi, atas kehadiran rekan-rekan guru semua yang turut mendukung dalam kegiatan saya selama mengikuti program guru penggerak. Insyaallah pada hari ini saya akan berbagi tentang pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional ini adalah modul ke-6 pada program guru penggerak, yaitu di modul 2.2. Dalam bahasannya, mengapa pembelajaran sosial emosional ini perlu kita lakukan atau perlu kita kaji, yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman pada tahun 1995. Jadi ternyata pembelajaran sosial dan emosional itu akan meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian pembelajaran sosial dan emosional itu juga akan menjadikan lingkungan belajar yang produktif atau yang suportif. Kemudian akan meningkatkan sikap dan respek pada diri siswa atau peserta didik terhadap dirinya dan terhadap orang lain, sehingga akan berdampak pada peningkatan perilaku positif, pengurangan perilaku negatif, hingga pada peningkatan performa akademik siswa. Jadi kita sering melihat misalkan berbagai macam problematika yang dialami di sekolah, misalkan permasalahan-permasalahan siswa, kemudian tingkat kenakalan atau permasalahan-permasalahan itu terkait dengan kehubungan antara sosial dan emosional peserta didik tersebut. Saya lanjutkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai pendidik itu adalah sebagai penuntun. Artinya kita sebagai pendidik itu adalah penuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi sebagai pendidik kita menuntun peserta didik kita agar mereka kelak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di antaranya salah satu caranya adalah dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional itu adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Jadi pembelajaran ini tidak dilakukan secara individu oleh masing-masing guru, tapi dilakukan secara kolaboratif, bekerja sama seluruh komunitas sekolah, guru, tenaga kependidikan, kemudian seluruh yang ada di lingkungan sekolah, orang tua, dan peserta didik tersebut. Itu adalah pembelajaran sosial dan emosional. Saya lanjutkan. Apa tujuannya pembelajaran sosial dan emosional itu? Jadi proses kolaborasi tadi yang kita lakukan itu harapannya adalah untuk memungkinkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah itu untuk dapat
menerapkan baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 aspek kompetensi sosial dan emosional. Jadi ada 5 aspek yang membahas tentang kompetensi sosial dan emosional. Ini disingkat KSE. Kalau tadi pembelajaran sosial emosional itu PSE, nah sedangkan kompetensinya disingkat KSE. Apa saja kompetensinya itu? 5 aspek itu, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi kita semua sebagai pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki kompetensi kesadaran diri, yaitu memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu manajemen diri atau sering disingkat, bisa juga disebut pengelolaan diri. Apa yang dilakukan yaitu menetapkan dan mencapai tujuan positif. Jadi bagaimana kita mengelola diri kita untuk menetapkan dan mencapai tujuan positif. Kompetensi yang ketiga yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial diwujudkan dalam merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Jadi bagaimana kita menunjukkan empati kita kepada peserta didik, menunjukkan empati kepada sesama rekan guru, kepada tenaga kependidikan, dan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah kesadaran sosial. Saya lanjutkan. Kompetensi yang berikutnya yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Jadi bagaimana kita saling berinteraksi dalam keseharian itu bisa mempertahankan hubungan yang positif. Kemudian yang kelima adalah kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Jadi di dalam keseharian kita pasti akan dihadapkan pada beberapa macam keputusan atau tindakan yang akan kita pilih. Nah, bagaimana kita memilih mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu adalah 5 kompetensi sosial dan emosional. Saya lanjutkan. Di sini ada piramida pembelajaran sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh atau mindfulness ya, mindfulness. Jadi kesadaran penuh itu ternyata penting dalam teorinya ya. Jadi kita kalau dalam pengajian sering kita mengatakan, anak-anak tolong perhatikan bapak, anak-anak tolong perhatikan ibu. Itu berarti kita mengajak peserta didik kita untuk dalam keadaan kesadaran penuh atau mindfulness. Nah, itu ternyata dari kesadaran penuh itulah nanti bisa menimbulkan kompetensi sosial emosional itu hingga kepada kondisi well-being. Well-being itu diartikan kesejahteraan hidup secara psikologis. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menampilkan videonya ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kesadaran penuh kita praktekkan. Nah, di sini ada beberapa cara, diantaranya itu dengan metode stop. Jadi untuk supaya peserta didik kita itu fokus, mungkin pada saat pembelajaran tadinya dia sedang beraktivitas, berbagai macam aktivitas, baru di sana di sini. Nah, untuk menggunakan supaya dia fokus pada pembelajaran itu kita bisa mulai dengan teknik namanya stop di sini ya, yaitu berhenti sejenak, ambil napas dalam, kemudian amati ya sensasi napas tadi pada seluruh tubuh, perasaan, pikiran, kemudian dilanjutkan kembali. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekkan, misalkan kalau dalam kondisi lelah, kita ingin berkonsentrasi dalam suatu pekerjaan, kita bisa break sebentar, kita tarik nafas dalam, kemudian kita lepaskan,
kita merasakan bagaimana aliran nafas itu mengalir dalam perasaan, pikiran, dan seluruh tubuh kita. Itu diantaranya. Dan ini bisa dilakukan di mana saja dan tanpa membutuhkan peralatan. Itu salah satu cara untuk menimbulkan kesadaran penuh atau mindfulness. Kemudian teknik yang lain ini sesuai dengan keragaman atau kesukaan masing-masing. Biar kita individu atau hobi kita. Karena kita yang sukanya menulis, bisa menulis, tuliskan apapun pikiran, perasaan yang muncul saat ini. Orang yang suka menggambar, mungkin siswa kita suka menggambar, kita bisa suruh dia untuk menggambar. Terserah dia mau coret-coret apa ya. Nah. Atau kita bisa juga dengan mengungkapkan rasa terima tentang 3 hal yang Anda syukuri. Kita suruh sebutkan anak-anak 3 hal yang kalian syukuri. Nah, itu salah satu caranya. Bisa juga kita fokus pada 3 hal yang dapat Anda lihat, dengar, dan rasakan. Ini adalah berbagai macam cara dalam bentuk praktek kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi tadi dengan kondisi, misalkan ketika ada kasus siswa tadi ya, misalkan ada siswa yang terlambat masuk, mungkin emosi kita dalam kondisi tidak stabil, maka kita jangan langsung merespon, nanti akan mengakibatkan tindakan yang mungkin di luar kendali. Jadi kita bisa menarik nafas dulu, membuat jeda agar emosi kita lebih stabil. Nah, di sini saya akan menayangkan videonya ya, di modul yang saya pelajari itu ada bagaimana dari kesadaran penuh mindfulness sampai menumbuhkan kompetensi sosial emosional hingga mencapai kesejahteraan hidup secara psikologis. Di video ini di bagian 5 poin ke-13. Bergerak, nanti di sini jadi ada LS-nya, jadi kita belajar secara sinkron dan asinkronis ini. Ini aktivitas yang harus dilakukan, siklus-siklusnya itu merdeka, jadi mulai dari diri, eksplorasi konsep, Bapak Ibu ya. Nah ini sampai ke aksi nyata ini yang harus saya lakukan. Hari ini jadwal saya masih di ruang kolaborasi nanti malam, 2 hari ruang kolaborasi meeting dengan fasilitator. Baru kita unggah tugas di sini. Nah, ini karena saya juga demonstrasi dengan siswa itu dalam pemenuhan tugas ini, demonstrasi kontekstual. Baru ada lagi video tentang koneksi antar materi. Nah, ini diantaranya tugas-tugas. Jadi kalau kita sudah mengerjakan, dia akan tercentang biru. Saya bukakan di sini. Jadi ada materinya. Kita belajar secara mandiri. Nah, ini materinya. Itu banyak Bapak Ibu ini ya. Ini dipelajari semua di sini. Yang tadi di bagian ke-5 ya. Ke-5 videonya dan di bagian 3 ya. Nah, ini sudah ini video ini. Bapak Ibu guru hebat, dalam video ini Bapak Ibu akan memahami lebih dalam mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh atau mindfulness dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis atau well-being yang digambarkan melalui piramida.
Piramida ini diadaptasi dari K for Catanese dalam Hawkins 2017 dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit diharapkan dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan psikologis atau well-being ekosistem sekolah. Pasti Bapak Ibu penasaran apa maksud dari well-being? Well-being dapat diartikan kondisi nyaman, sehat, bahagia, atau adanya kesejahteraan psikologis atau kesejahteraan emosional. Jika direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, well-being merupakan kondisi seseorang saat dia dapat bersikap positif, baik terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat mengambil keputusan sendiri, mengatur tingkah lakunya, memenuhi kebutuhan diri dengan baik, berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri demi meraih tujuan hidup, sehingga membuat hidup mereka lebih bermakna. Mengapa well-being itu penting? Menurut studi dari McGrath dan Noble tahun 2011, tingkat well-being yang optimum pada murid memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mencapai prestasi akademik, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, dan terbukti memiliki ketangguhan atau resiliensi dalam mengelola stres. Bahkan murid mampu lebih terlibat dalam perilaku sosial yang bertanggung jawab. Bapak Ibu Guru, mari kita refleksikan kembali kondisi pandemi COVID yang kita alami. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu contoh nyata di mana perubahan besar terjadi pada kebiasaan kita. Ketangguhan menghadapi perubahan besar yang terjadi secara mendadak sangat diperlukan. Hawkins 2017 mengatakan bahwa latihan kesadaran penuh dapat membangun keterhubungan diri sendiri atau self-awareness dengan berbagai situasi yang kompleks dan menantang. Bagaimana cara kita merespon situasi yang kompleks dan menantang merupakan contoh nyata penerapan kesadaran penuh atau mindfulness. Sebelum memberikan respon dalam sebuah situasi sosial yang menantang, kita berhenti, mengambil jeda, bernapas dengan sadar, mengamati pikiran, perasaan, baik diri sendiri maupun orang lain, dan lingkungan kita. Mengelola emosi yang muncul, sehingga dapat membuat pilihan atau mengambil keputusan yang lebih responsif, bukan reaktif. Bagaimana praktik kompetensi sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh di dalam kelas? Misalnya saat ada murid yang merebut mainan temannya hingga menangis di taman bermain, murid yang berkata-kata kasar saat sedang berdiskusi, murid yang lalai mengumpulkan tugas atau murid yang datang terlambat. Saat menghadapi situasi tersebut, Bapak Ibu dapat mengambil jeda sejenak, menarik napas perut sehingga lebih tenang dan sadar untuk merespon kejadian tersebut. Tanyakan pada murid-murid itu dengan sikap terbuka dan rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi. Rasa kasih sayang kita sebagai guru untuk mendengarkan dapat menyentuh perasaan murid-murid. Hal ini dapat menumbuhkan koneksi, rasa aman dan percaya di antara guru dan murid. Selanjutnya, tuntun murid-murid tersebut untuk menyadari apa yang terjadi dengan sikap empati. Proses ini dapat dilakukan dengan diskusi, refleksi, membuat jurnal, atau mediasi oleh guru. Lingkungan belajar dan suasana belajar yang didasari rasa ingin tahu, rasa percaya, dan kasih sayang akan mendorong tumbuhnya kesadaran diri murid tentang perasaan mereka. Kaitan antara perasaan dan pikiran dan perilakunya, kekuatannya, kelemahannya, nilai-nilai yang dimiliki dengan lebih baik. Kesadaran diri adalah kompetensi dasar untuk mengembangkan berbagai kompetensi sosial dan emosional lainnya. Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional menurut kerangka Kessel dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, kesadaran diri. Contohnya antara lain kemampuan memahami perasaan, minat, nilai, dan kekuatan, memahami bagaimana cara belajar dan pemikiran diri, mengembangkan sikap percaya diri. Yang kedua, manajemen diri. Contohnya antara lain
lain mengelola stres, mengontrol impuls, ketekunan dalam menghadapi hambatan. Yang ketiga, kesadaran sosial, antara lain memahami perbedaan perspektif, berempati, mengenali dan menghargai persamaan dan perbedaan, memanfaatkan sumber daya di rumah, sekolah, dan komunitas secara efektif. Yang keempat, keterampilan berelasi, antara lain membangun hubungan yang sehat, berlandaskan kerjasama dan sikap hormat, menolak tekanan sosial yang tidak tepat, mencegah dan mengelola dan menyelesaikan konflik, mencari pertolongan bila membutuhkan. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, antara lain mempertimbangkan faktor etika, akademik, standar masyarakat dalam membuat pilihan dan keputusan, memberikan kontribusi terhadap perwujudan well-being sekolah dan komunitas. Ibu Bapak guru hebat, demikian penjelasan mengenai pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh demi terwujudnya well-being atau kesejahteraan psikologis dalam ekosistem sekolah. Ibu dan Bapak guru dapat lebih memahami pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional dalam video lainnya. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat! Bapak Ibu, tadi sudah kita selesai ya. Baik, tadi sudah kita lihat bagaimana mindfulness dalam meningkatkan 5 kompetensi sosial emosional hingga mencapai well-being atau kesejahteraan secara psikologis. Dan sekarang mungkin Bapak Ibu akan bertanya bagaimana penerapannya di kelas dan sekolah, ya. Jadi dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional itu dilaksanakan di kelas dan sekolah itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama adalah dengan pengajaran eksplisit. Maksudnya di sini adalah kita mengajarkan 5 kompetensi tadi dalam bentuk mata pelajaran. Misalkan pengajaran tentang cara berempati. Nah, itu kita praktekkan di dalam pembelajaran. Pengajaran tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran diri kita atau mengelola diri kita menjadi lebih baik, itu diajarkan di dalam mata pelajaran, misalkan di dalam praktek penjas, kemudian pelajaran seni, nah itu, dan di dalam pelajaran memang khusus mungkin bimbingan konseling. Nah, langkah yang kedua yaitu kita bisa mengajarkannya dengan diintegrasikan di dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Misalkan saya mengajar mata pelajaran matematika. Nah, di dalam proses pembelajaran itu yang kita lakukan misalkan selama 2 jam pelajaran, disitulah kita menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi misalkan kita menyuruh siswa untuk menghargai temannya atau berdiskusi, bertukar pendapat. Berarti kita melatih dia untuk memiliki kompetensi kesadaran sosial, berinteraksi yang baik. Kemudian kita menyuruh siswa untuk mengkaji materi, mempelajari terlebih dahulu materinya. Berarti itu menimbulkan kompetensi tentang manajemen diri. Hingga akhirnya, jadi dalam proses pembelajaran itu ada beberapa kompetensi sosial, ekonomi, sosial, dan emosional itu yang kita laksanakan, kita terapkan di dalam praktek mengajar kita. Kemudian yang ketiga adalah di dalam penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Jadi misalkan budaya-budaya sekolah yang sudah baik, 5S yang sudah kita terapkan, atau disiplin positif yang kemarin ya, dengan mengambil posisi sebagai manajer, kemudian menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Nah, itu kita tambahkan di situ adalah menerapkan pembelajaran sosial emosional mereka. Kemudian yang terakhir adalah dengan penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan
tenaga kependidikan PTK di sekolah. Jadi bukan hanya guru yang harus menguasai kompetensi sosial emosional, tenaga kependidikan juga harus menguasai kompetensi sosial emosionalnya. Jadi bagaimana mengatur kesadaran diri, manajemen diri, kemudian bagaimana kemampuan untuk berrelasi yang baik dengan rekan sejawat hingga mengambil keputusan yang bertanggung jawab, itu juga harus dimiliki oleh kompetensi seorang tenaga kependidikan. Saya lanjutkan. Ini di videonya di bagian ke-15, nanti saya tayangkan. Saya lanjutkan yang terakhir, yaitu bagaimana cara menguatkan KSE untuk pendidik dan kependidikan di sekolah, yaitu yang pertama dengan belajar. Jadi di sini belajar itu walaupun kita setelah menjadi guru tetap harus belajar. Bukan berarti kalau kita sudah menjadi guru belajarnya stop. Dan kita memahami bahwa belajar itu sepanjang hayat. Jadi dengan kita belajar banyak mengkaji atau mengikuti informasi, itu juga termasuk dalam upaya kita meningkatkan kompetensi sosial emosional kita. Kemudian dengan menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu guru adalah teladan bagi peserta didik. Jadi dengan kita menjadi teladan, kita secara tidak langsung berarti telah memiliki kompetensi sosial emosional. Kemudian juga dengan berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat, dengan semua yang ada di komunitas sekolah ini. Itu adalah cara-cara kita dalam menguatkan kompetensi sosial emosional. Saya kembali ke sini untuk menayangkan video yang terakhir, yaitu bagian ke-15, bagaimana pengajaran implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah, gitu ya. Ibu Bapak guru hebat, masih ingat dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Sebagai pendidik, kita adalah teladan dalam pembelajaran apapun di sekolah, termasuk dalam pembelajaran budi pekerti. Kalau kita ingin mengajarkan empati pada murid kita, maka kita harus menunjukkan empati pada mereka. Artinya sebagai pendidik, kita menghidupi budi pekerti dalam keseharian kita di sekolah. Selain menjadi teladan, guru berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang dapat melatih dan menumbuhkan berbagai kompetensi sosial emosional melalui pembelajaran sepanjang hari di sekolah. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menciptakan ekosistem sekolah yang mampu untuk mengelola emosi, mampu menetapkan dan mencapai tujuan positif, mampu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, mampu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan mampu membuat keputusan yang didasari kepedulian dan tanggung jawab. Dengan demikian, pembelajaran sosial emosional akan berlangsung secara efektif apabila guru dan orang dewasa di sekolah menyadari secara penuh, mengelola, dan menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional dalam menjalankan peran dan tugas mereka di sekolah. Bagaimana cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di sekolah? Pertama, mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara spesifik dan eksplisit. Kedua, mengintegrasikan dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Ketiga, menguatkan iklim kelas dan budaya sekolah. Marilah kita simak penerapan pembelajaran sosial dan emosional sepanjang hari di sekolah.
pagi hari sebelum menyambut anak-anak masuk ke dalam kelas, penting bagi guru untuk menyiapkan diri agar dapat hadir sepenuhnya di tengah-tengah muridnya. Menyadari emosi adalah salah satu bentuk kompetensi kesadaran diri yang perlu dilatih dan ditumbuhkan. Guru dapat melakukan teknik STOP, Stop, Take a Breath, Observe, and Proceed, untuk membangun kesadaran penuh yang didasari rasa ingin tahu dan kepedulian tentang situasi yang akan dihadapi sepanjang hari. Misalnya, secara rutin, berikan waktu pada murid-murid untuk mengidentifikasi apa yang mereka rasakan di pagi hari saat mereka tiba di sekolah. Bisa dengan cara menempelkan nama mereka di papan roda emosi di depan pintu kelas atau berbagi cerita dengan guru atau teman-teman. Untuk murid SMP atau SMA, guru dapat bertanya, berbagi cerita tentang hal-hal di luar pelajaran yang sedang menarik minat mereka. Misalnya hasil pertandingan sepak bola, ekskul, film seri yang sedang viral, atau lagu yang sedang hits. Momen singkat ini berguna bagi guru untuk memvalidasi perasaan dan pengalaman murid, membantu murid menyadari apa yang mereka rasakan, pikirkan, membangun koneksi antara guru dengan murid, murid dengan murid lainnya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Dalam kompetensi ini, murid perlu dilatih untuk mengelola emosi dan fokus. Kegiatan awal rutin bertujuan memberikan kesempatan pada murid untuk berlatih mengenali emosi dirinya, mengambil jeda untuk membangun sikap terbuka agar tidak terbelenggu dengan emosi yang tidak nyaman. Di tengah-tengah pembelajaran atau transisi ke kegiatan pembelajaran berikutnya, murid biasanya mulai merasakan konsentrasi yang menurun dan kesulitan fokus. Guru sebaiknya mengambil jeda sejenak, mengajak murid untuk mengambil napas panjang dalam beberapa kali, atau berhitung, atau mengambil jeda dengan mendengarkan musik, mendengarkan cerita, melakukan kegiatan peregangan otot, dan sebagainya. Kegiatan singkat ini dapat membantu melepaskan ketegangan, meredakan stres, dan membuat tubuh berada dalam fase istirahat dan siap mencerna. Contoh kompetensi kesadaran sosial yang sangat esensial yaitu keterampilan berempati. Saat pembelajaran, guru dapat menyisipkan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman tentang orang lain. Misalnya menanyakan apa yang dirasakan tokoh dalam sebuah cerita atau kejadian nyata yang terjadi di dalam kelas maupun sekolah. Apa yang kamu lakukan ketika menjadi musikus, Rio? Aku akan mulai tersebut. Apa yang dirasakan tokoh-tokoh tersebut? Apa yang mungkin dilakukannya? Apa yang mungkin saya lakukan jika menjadi tokoh tersebut? Mengawal binatang-binatang di peternakan dan menjaga binatang-binatang itu sampai besar. Berikan kesempatan pada murid untuk saling berbagi, misalnya pada teman di sebelahnya atau dalam kelompok kecil. Dorong mereka untuk mendengarkan dengan seksama pendapat yang berbeda-beda. Dengan berbagi dan saling mendengarkan, murid menumbuhkan sikap empati dan menguatkan hubungan satu sama lain, sehingga membangun komunitas yang erat di dalam kelas. Keterampilan berempati membantu seseorang membangun hubungan yang hangat dan lebih positif dengan orang lain. Mengapa? Karena empati mengarahkan kita untuk mengurangi fokus hanya ke diri sendiri, melainkan juga belajar merespon orang lain dengan afeksi dan keinginan untuk memahami. Untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang muridnya, bukan untuk menghakimi. Selain mengintegrasikan dalam praktek mengajar dan interaksi dengan murid, guru juga dapat membimbing murid untuk membangun kerjasama yang lebih efektif dengan murid lainnya, mengelola pembagian tugas dan peran dalam kelompok secara lebih jelas, membuat indikator keberhasilan pencapaian tujuan bersama, memberikan pemahaman pada murid-murid bahwa konflik adalah hal yang alami dan wajar dalam kelompok. Bimbing mereka keterampilan mengelola konflik.
Selalu utamakan pencapaian tujuan bersama yang sudah disepakati sebelumnya. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dengan situasi. Untuk kegiatan hari ini, sesi berbaginya, sebelumnya saya mohon Bapak Ibu untuk memberikan umpan balik pada dua pertanyaan ini ya. Nanti saya bagikan langsung di grup WA, jadi nanti tinggal langsung masuk di grupnya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas kesediaan Bapak Ibu dalam kegiatan berbagi saya kali ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu tadi aksi nyata yang telah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat, yaitu saya menyampaikan materi tentang pembelajaran sosial dan emosional, bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini terdiri dari 5 kompetensi yang harus kita tanamkan kepada diri kita pribadi, kemudian peserta didik kita, kemudian lingkungan sekitar sekolah kita, lingkungan kelas, sehingga terpenuhilah, terbentuk iklim pembelajaran yang menerapkan pembelajaran sosial dan emosional. Harapan kedepannya, semoga guru-guru dapat menerapkan, melaksanakan pembelajaran sosial emosional ini di kelas, sehingga terbentuklah iklim yang baik, yang positif di kelas dan di sekolah. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan tentang aksi nyata kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalilullah, guru PAI di SMA Al-Hayat Samboja. Alhamdulillah tadi kita semua di sini para guru telah mendapatkan pencerahan dan ilmu baru tentang pembelajaran sosial dan emosional. Melalui penyampaian Ibu Jumiati tadi dalam sesi berbagi ini, alhamdulillah kita bisa memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sehingga dengan itu kita dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, atau disebut dengan kesadaran diri. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif melalui pengelolaan diri. Dan juga merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, yakni dengan kesadaran sosial. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, yakni melalui keterampilan berelasi. Sehingga dengan semua itu, kita bisa membuat keputusan yang bertanggung jawab. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Jumiati. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.